Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam di GMI Antioquia Pancur Batu. Kita percaya bahwa setiap kita yang ikut di dalam persekutuan adalah orang-orang yang sungguh rindu untuk memuji dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan bersatu teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami secara online di dalam gereja kami ini. Biarlah Tuhan setiap kami senantiasa boleh rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun di masa pandemi kami tidak dapat bertemu seperti biasanya, tetapi kami percaya di dalam ibadah persekutuan kami ini, di dalam kesatuan hati kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berkatilah setiap kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Baik yang berada di rumah, yang berada di mobil, atau berada dimanapun kami pada saat ini yang mengikuti ibadah persekutuan secara online. Tuhan jamah hati dan pikiran kami. Tuhan berkati, berikan kami hati yang sungguh mau memuji memuliakan nama Tuhan dan menaikkan doa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, pada malam hari ini biarlah ini boleh menjadi kesempatan buat kita untuk kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan kita boleh menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama pada saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, doa kita di hadapan Tuhan. Berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan doa, menggali bersama kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan mengajar kami, Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami, menyingkapkan kebenaran melalui firman Tuhan, bagian Alkitab yang kami baca pada malam hari ini. Berkati kami, tolong kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata kepada kita, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tetapi Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembinaan pemuridan discipleship yang saya ikuti dan yang beberapa kali juga beberapa bagian saya sampaikan dalam persekutuan doa atau dalam pertemuan majelis, ada 4 hal yang perlu dilakukan sebuah gereja jika dia melakukan pemuridan di dalam gereja. 4 hal itu adalah menjangkau atau mencari orang yang terhilang, membangun iman orang percaya, memperlengkapi para pemimpin-pemimpin baru sehingga dia bisa memuridkan orang lain, lalu dan kemudian melipat gandakan pemimpin di dalam gereja. Inilah 4 hal yang perlu dilakukan gereja yang mau memuridkan atau gereja yang melakukan pemuridan secara sengaja, secara intensional. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini termasuk di dalam bagian yang pertama, menjangkau. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah yang kita baca dalam perikop ini. Mencari, menjangkau orang-orang yang hilang, orang-orang yang belum percaya. Kasih Yesus adalah kasih yang mencari, sebagaimana terungkap dalam kesimpulan atau bagian akhir dari perikop ini ketika Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tulisan Andar Ismail sangat menarik tentang hal ini, tentang perikop ini, dan dia memfokuskan tulisannya itu pada satu kata yang berulang kali muncul dalam perikop ini, yaitu kata melihat. Kalau kita perhatikan, beberapa kali kata ini muncul. Pertama di ayatnya yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zakeus melihat Yesus. Dan kemudian di dalam ayatnya yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Kalau di ayat ketiga, Zakeus melihat Yesus. Ayat kelima, Yesus melihat
kepada Zakius. Dan Yesus melihat Zakius adalah orang berdosa yang perlu dikasihani. Lalu di dalam ayatnya yang ke-7, orang banyak melihat Yesus dan kemudian bersungut-sungut. Orang banyak melihat Yesus. Dan juga orang banyak melihat Zakius. Ya. Orang banyak melihat Zakius sebagai orang berdosa yang sepatutnya disisihkan, disingkirkan, dan dijauhkan dari masyarakat. Sedikit berbeda dengan sikap Yesus. Yesus memang melihat Zakius sebagai orang berdosa, tetapi orang berdosa itu harus dikasihani. Tapi orang banyak melihat Zakius sebagai orang berdosa yang harus dijauhi, harus dihindari, harus disisihkan dari masyarakat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap masyarakat itu senantiasa ada penggolongan-penggolongan di antara anggota-anggota di dalam masyarakat. Contoh misalnya, ada kelompok orang yang membedakan antara orang atau kelompok berada dan tidak berada. Sebagian lagi mungkin menggolongkan orang dengan baik atau tidak baiknya seseorang, baik atau jahatnya seseorang. Ada orang yang melakukan pembagian dalam kelompoknya dengan orang yang diterima dan orang yang ditolak. Atau kelompok yang lain lagi mungkin membagi kelompok anggota masyarakatnya dengan orang yang tinggi, dengan orang yang rendah, punya kedudukan, tidak punya kedudukan, layak dan tidak layak. Ini yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Bahkan mungkin kemudian membedakan kelompok antara kelompok kita, kelompok kami, dan kelompok mereka. Selalu ada pembagian-pembagian di dalam masyarakat. Dan pada waktu itu dalam konteks bagian firman Tuhan yang kita baca dalam pelayanan Yesus, maka kita melihat bahwa juga ada pembagian yang demikian antara orang yang benar dengan orang yang berdosa. Orang Yahudi atau orang banyak melihat Zakius sebagai orang berdosa dan menganggap mereka diri sebagai orang yang benar, menganggap diri mereka sebagai orang yang benar. Persoalan orang benar dengan orang berdosa inilah yang dijumpai Yesus saat Yesus mau memasuki kota Yeriko. Yesus dalam perjalanan akhir menuju ke Yerusalem. Kenapa saya katakan Yesus sedang menuju Yerusalem, dalam perjalanan akhir menuju Yerusalem? Karena dalam perikop sebelumnya pasal 18 ayat 31 sampai 34 mencatat tentang pemberitahuan Yesus tentang penderitaan yang akan dialami. Pemberitahuan yang ketiga, bahwa dia akan mengalami penganiayaan dari para imam-imam, dan dia akan disalibkan, dia akan disiksa, dan dia akan mati di atas kayu salib. Ini adalah perjalanan Yesus terakhir menuju ke Yerusalem. Ayat 1 tadi berkata Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebelumnya dalam catatan kitab Markus kita melihat ada sebuah catatan yang menarik. Sebelum Yesus memasuki kota Yeriko, maka di pinggiran kota Yeriko Yesus melakukan penyembuhan kepada Bartimeus, seorang yang buta. Dan Bartimeus mengalami mukjizat dari Tuhan dan dia bisa melihat kembali. Inilah peristiwa yang mengawali Yesus masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko pada waktu itu adalah kota yang sangat penting karena terletak di lembah sungai Yordan dan merupakan tempat yang mengendalikan penyeberangan sungai menuju ke Yerusalem. Kota Yeriko adalah kota yang menjadi tempat utama atau sebagai jalur perdagangan utama. Kota Yeriko adalah tempat yang sangat produktif untuk menghasilkan hasil pertanian, sangat subur tempatnya untuk menghasilkan hasil pertanian. Kalau kita mau ibaratkan kota Yeriko pada zaman sekarang itu seperti Las Vegas di Amerika Serikat, di mana di situ banyak kumpulan komunitas orang-orang yang kaya. Dan salah satu orang kaya yang disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah Zakius. Dia adalah seorang yang sangat kaya. Zakius disebutkan sebagai ayat kedua, di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia adalah seorang kaya. Dia kaya karena dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi yang sedang menjajah Israel pada waktu itu, yang menguasai kota Yerusalem pada waktu itu, dan mereka diberikan tugas untuk
mengambil pajak dari orang-orang Israel, dari bangsanya sendiri. Mereka dikasih jatah, kuota, seberapa besar pajak yang bisa mereka ambil. Tapi mereka juga diberikan kesempatan juga untuk mengambil lebih, asal menyetor sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Praktek itu menjadi biasa pada waktu itu. Orang Romawi pura-pura tidak tahu apa yang terjadi, pemerasan-pemerasan terjadi pada waktu itu. Yang penting mereka mendapatkan jatah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Jadi pemungut cukai itu memeras kaum sebangsanya sendiri ketika mengambil pajak. Itulah sebabnya Zakius pun dikatakan orang kaya karena dia menarik pajak yang melebihi kuota yang seharusnya dia mengambil keuntungan dari orang sebangsanya sendiri. Karena melihat kondisi yang seperti ini, maka kemudian orang-orang Yahudi yang beragama, orang-orang Yahudi yang merasa dirinya rohani, orang Yahudi yang merasa dirinya adalah orang benar, menganggap orang-orang ini, para pemungut cukai ini, menyisihkan mereka, mengasingkan mereka. Mereka tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh beribadah di dalam bait Allah, dan mereka dipandang rendah oleh orang Yahudi yang lain. Mereka diasingkan, mereka disingkirkan. Tetapi mereka juga bersikap seperti orang munafik. Mereka menekankan kejujuran, integritas, tetapi mereka mengizinkan kecuali kepada orang-orang pencuri, pembunuh, pemungut cukai, mereka boleh tak jujur kepada mereka. Mereka boleh tidak menjaga integritas mereka ketika berhadapan dengan pencuri, pembunuh, dan pemungut cukai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sedikit perbedaan antara orang kusta dengan pemungut cukai. Kalau orang kusta itu diasingkan, disisihkan karena keadaannya, karena keadaan fisiknya, mereka disingkirkan dari masyarakat. Tetapi Zakius dan juga pemungut cukai yang lain, mereka diasingkan, disingkirkan di tengah-tengah masyarakat karena pilihannya mereka sendiri. Mereka memilih untuk menjadi pemungut cukai, mereka memilih untuk memeras rakyatnya, bangsanya sendiri, maka mereka kemudian diasingkan, disingkirkan, dikucilkan dari masyarakat. Maka nggak heran kalau kita melihat perumpamaan tentang orang Farisi dan kemudian pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dekat bait Allah, sementara pemungut cukai tidak berani mendekati bait Allah dan merasa dirinya orang berdosa. Orang Farisi menganggap dirinya sebagai orang yang benar. Bisa jadi inilah yang dialami oleh Zakius sebagai pemungut cukai, yang diasingkan, disingkirkan dari antara orang Yahudi yang lain. Memang agak unik Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Zakius itu sebetulnya namanya baik. Zakius itu sebetulnya namanya artinya murni, berasal dari kata sakai, tapi artinya murni, sebuah arti yang bagus, tetapi tidak identik dengan kelakuan yang ditunjukkan oleh Zakius sebagai kepala pemungut cukai. Sebagai kepala pemungut cukai, dia bisa menarik pajak sendiri, tapi dia juga kemudian mengambil pungutan-pungutan dari pemungut-pemungut cukai yang lain. Mereka menyetor, pemungut cukai yang lain itu menyetor juga kepada Zakius karena dia adalah kepala pemungut cukai. Maka betapa kita bisa memahami kalau kemudian orang-orang Yahudi menyingkirkan, menyisihkan Zakius dari komunitas orang Yahudi yang lain. Tetapi yang menarik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini Zakius memiliki sebuah keinginan hati yang menjadi awal dari imannya, percayanya kepada Yesus Kristus. Dia ingin melihat Yesus. Ada keinginan hati untuk melihat Yesus sebagaimana diungkapkan di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Barangkali Zakius pernah mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin juga itu berkaitan dengan Yesus memanggil Matius pemungut cukai, Lewi. Matius pemungut cukai dipanggil untuk menjadi murid Yesus, sesama pemungut cukai. Mungkin dia mendengar Yesus memanggil pemungut cukai dan itu menjadi sesuatu yang menarik baginya. Kenapa Yesus memanggil Matius sebagai pemungut cukai itu? Keinginan hati yang begitu kuat ini ditunjukkan oleh Zakius dengan mengambil resiko di tengah kerumpunan orang banyak. Dia mengambil resiko untuk menghadapi perlakuan-perlakuan orang banyak yang menganggap dia orang yang patut disingkirkan, diasingkan, bahkan kemudian dia bisa jadi menghadapi ejekan-ejekan dari masyarakat yang berkumpul pada waktu itu. Dari pengalaman ini kita bisa belajar, jemaat yang dikasihi oleh
Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengalami pergumulan rohani, banyak orang yang mengalami persoalan-persoalan rohani dalam kehidupannya. Dia berusaha menyembunyikan diri, tetapi di tengah keramaian orang. Menyembunyikan diri di tengah keramaian orang. Apa misalnya bentuknya? Orang-orang yang mengalami pergumulan rohani, dia tidak akan pergi ke gereja-gereja kecil karena gampang ketahuan atau lingkupnya kecil. Tapi kalau dia pergi ke gereja yang besar, tidak seperti di gereja kecil, orang banyak mengenal, banyak tahu, lebih banyak berkomunikasi. Tapi kalau di tengah-tengah gereja yang besar, maka mungkin tidak akan terlalu orang peduli, tidak terlalu orang memberikan perhatian khusus di tengah-tengah keramaian itu. Mereka menjaga jarak supaya mereka tidak ada yang mengenali mereka. Ada orang yang biasanya bersikap seperti itu, menarik diri di tengah-tengah keramaian. Tetapi menarik dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Zakius memiliki keinginan hati meskipun dia harus menghadapi resiko penolakan dari orang banyak. Yesus yang meski baru pertama kali melihat Zakius, tahu siapa Zakius itu, tahu bahwa Zakius adalah pemungut cukai, dan Yesus tahu Zakius orang kaya tetapi miskin rohani. Dia kaya materi tetapi miskin rohaninya. Sehingga Yesus berkata kepada Zakius, turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Yesus tentu paham norma sosial yang berlaku pada waktu itu, norma umum bahwa sudah sepantasnya seorang tamu itu dijamu oleh keluarga tertentu. Norma umum yang berlaku pada waktu itu adalah menjamu tamu, sebuah kebiasaan yang umum di tengah-tengah orang Yahudi waktu itu. Namun kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak yang berkumpul pada waktu itu, khususnya para pemimpin agama, mencibir, mengejek, menghina, mencela apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka bersungut-sungut terhadap yang dilakukan oleh Yesus dalam ayatnya yang kelima. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, melihat Yesus berkata kepada Zakius, aku mau menumpang di rumahmu, mereka bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka mencela Yesus, mencibir Yesus karena Yesus mau menumpang di rumah Zakius. Bagi mereka tidak pantas bagi Yesus yang memiliki reputasi sebagai seorang nabi pada waktu itu, sebagai seorang guru, sebagai pengajar pada waktu itu, menumpang di rumah orang berdosa. Orang yang dianggap najis, orang yang disingkirkan masyarakat, orang yang sulit diterima oleh masyarakat, seharusnya dijauhi, seharusnya disingkirkan, tetapi justru Yesus mau masuk di rumah Zakius. Maka ini menjadi dipandang sebagai sebuah kesalahan bagi para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Jamuan makan itu memiliki implikasi atau hal-hal yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Misalnya harus mencuci tangan, perabotan-perabotan juga harus dicuci. Kemudian harus melihat siapa yang sehidangan atau semeja makan bersama dengan pada waktu perjamuan itu. Kalau Yesus sehidangan atau semeja dengan orang berdosa, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang bersalah dan kemudian bisa menghalangi orang itu beribadah di bait Allah, berpengaruh kepada kesuciannya untuk dia beribadah di bait Allah. Apalagi sekarang Yesus makan dengan orang berdosa. Sebuah kesalahan besar bagi orang banyak pada waktu itu. Sebuah kesalahan besar bagi pemimpin agama. Maka mereka bersungut-sungut karena Yesus menumpang atau makan di rumah orang yang berdosa. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang banyak melihat Zakius itu semata-mata sebagai orang berdosa yang harus dijauhi, disingkirkan, tidak boleh bergaul dengan dia, Yesus melihat dengan kejernihan hati yang sempurna, melihat kerinduan hati dari Zakius. Yesus rela menjadi sahabat orang berdosa. Yesus mau membangun relasi dengan orang-orang berdosa.
Karena Yesus memang sengaja mencari orang-orang yang demikian, orang-orang yang berdosa. Yesus tidak memandang hina, Yesus tidak memandang rendah, Yesus tidak memandang jijik orang-orang yang berdosa. Dalam pertemuan atau renungan-renungan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita melakukan amanat kasih sehari-hari dengan metode CPR, cultivating, membudayakan itu membangun persahabatan dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang menjadi tujuan kita untuk berbagi kasih, membagikan Injil kepada mereka, lalu kemudian kita menanam benih, baru kemudian kita menuai hasil dari benih yang kita, pemberitaan Injil yang kita lakukan. Membangun relasi dengan orang lain menjadi sesuatu yang sangat penting ketika melihat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menjangkau orang-orang berdosa, menjangkau orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, yang dianggap berdosa, dan bersahabat dengan mereka. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, memberi perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan, menjangkau mereka dengan kejernihan hati. Memang mereka adalah orang berdosa, tapi mereka adalah orang berdosa yang patut dikasihani. Ini yang membedakan sikap Yesus dengan orang banyak. Sekali lagi, orang banyak melihat Sakeus sebagai orang berdosa yang harus disingkirkan, dijauhi, tapi Yesus Kristus melihat Sakeus sebagai orang berdosa yang patut dikasihani, patut memperoleh belas kasihan. Maka akibatnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sakeus mengalami perubahan akibat perkunjungan Yesus. Akibat Yesus mau menumpang, Yesus mau makan di rumah Sakeus. Ada perubahan hidup yang terjadi di dalam diri Sakeus. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, ayat 7 berbicara tentang orang banyak yang bersungut-sungut tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi kemudian ayat 8 tiba-tiba Sakeus mengatakan sebuah perkataan. Dia berdiri dan mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat," dan seterusnya. Sebetulnya ada beberapa waktu atau jeda selang di antara ayat ke-7 dan ayat ke-8. Kita tidak tahu berapa lama. Kita tidak tahu apa yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus kepada Sakeus, sehingga kemudian Sakeus kemudian dengan membuat sebuah komitmen yang demikian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Mungkin Yesus mengatakan sesuatu kepada Sakeus dalam perjamuan makan itu. Mungkin Yesus menantang Sakeus untuk bertobat. Mungkin Yesus menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, berita kerajaan Allah kepada Sakeus, sehingga kemudian terjadi perubahan dalam diri Sakeus sehingga memiliki komitmen yang demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian kepada orang miskin adalah salah satu bukti atau indikasi kesalehan seseorang, dan inilah yang diungkapkan oleh Sakeus. Aku akan memperhatikan orang miskin. Aku akan mempedulikan orang miskin. Setengah yang kumiliki kuberikan kepada orang miskin. Indikasi, petunjuk, bukti bahwa ada perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus. Indikasi, petunjuk bahwa tentang kesalehan seseorang. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Sakeus. Sakeus memiliki sebuah sistem nilai yang baru. Kalau sebelumnya dia mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, memupuk kekayaan bagi dirinya sendiri, bahkan dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keliru, memeras bangsanya sendiri, mengambil keuntungan yang lebih dari yang seharusnya. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, dia mengambil lebih tinggi dari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia mengambil segala cara untuk mengeruk keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri. Tapi kemudian sistem nilai ini berubah di dalam diri Sakeus. Karena Sakeus memiliki sistem nilai yang baru. Bahkan kemudian dia berkata, setengah yang kumiliki, kuberikan kepada orang miskin. Sebagai bukti dari perubahan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam diri Sakeus. Kata-kata yang diungkapkan oleh Sakeus, komitmen yang diungkapkan oleh Sakeus ini menjadi bukti luar, ya, bukti eksternal. Ada perubahan yang terjadi di dalam hati, di dalam diri Sakeus. Dari orang yang serakah menjadi orang yang murah hati. Dari keserakahan
menuju kemurahan hati dan belas kasihan. Inilah yang terjadi di dalam diri Zakius karena Yesus menunjukkan hati yang mengasihi, hati yang memperbaharui Zakius. Kalau kita bandingkan dengan Galatia pasalnya yang ketiga sampai ayatnya pasal 36 sampai ayatnya yang ke-7, bahwa anak-anak Abraham itu adalah orang yang hidup berdasarkan iman, orang yang hidup karena iman. Yesus berkata, ketika Zakius memberikan komitmen bukan hanya sekedar setengah miliknya diberikan kepada orang miskin, tapi kalau ada sesuatu yang diperas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Komitmen ini muncul dari iman, dari hati yang diubahkan dalam diri Zakius. Maka Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini, karena orang ini, Zakius ini adalah anak Abraham. Pernyataan, komitmen, perubahan hati yang terjadi dalam diri Zakius itu yang menunjukkan iman Zakius. Dia disebut sebagai anak Abraham karena hatinya telah dibawa kepada Allah di dalam iman, mempercayai apa yang disampaikan Yesus, memberi diri untuk diubahkan pada waktu itu, dan kemudian mau berubah dari cara hidup yang lama, yang tidak berkenan, dari keserakahan menuju kemurahan hati, menuju belas kasihan. Inilah yang terjadi di dalam diri Zakius. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa misi yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu terungkap di dalam ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi Yesus adalah menyelamatkan, menebus, dan memulihkan. Dan ini dialami oleh Zakius, orang yang terhilang, yang dicari oleh Yesus, orang yang terhilang, yang mendapatkan belas kasihan dari Yesus, orang yang disisihkan dari masyarakat tapi diterima oleh Yesus, dekat. Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Maka mari kita belajar dari hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yang mau menjangkau orang-orang yang berdosa, yang tidak menganggap ansih berdosa dan tidak perlu didekati, tapi melihat orang berdosa sebagai orang yang perlu didekati. Perlu kita membangun persahabatan dengan mereka supaya mereka dijangkau dengan Injil Kristus dan mereka mendapatkan berita anugerah, mengalami perubahan hidup seperti yang dialami oleh Zakius. Belas kasihan Allah itu senantiasa tersedia. Begitu besar belas kasihan Allah, dan melimpah, senantiasa melimpah dengan anugerah bagi orang-orang yang sedemikian seperti Zakius, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan belas kasihan. Maka mari kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita juga diberikan hati yang sama, yang berbelas kasihan, memandang orang berdosa dengan kacamata yang benar, seperti Yesus memandang mereka. Memandang orang berdosa yang membutuhkan keselamatan bukan sebagai orang yang harus disingkirkan dan kita tidak perlu bergaul dengan mereka, tapi justru melihat orang berdosa sebagai orang yang perlu mendapatkan belas kasihan. Perlu kita dekati, perlu kita bangun persahabatan dengan mereka supaya mereka boleh menerima anugerah Tuhan, belas kasihan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya pengalaman Zakius ini akan terus mengingatkan kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk menjangkau orang-orang, jiwa-jiwa yang ada sekeliling kita. Barangkali kita mulai dengan doa kita, mungkin itu sanak famili kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu orang-orang yang dekat di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Mari kita memiliki hati yang berbelas kasihan seperti hati Yesus yang berbelas kasihan. Hati yang senantiasa ingin dan rindu orang lain itu dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini akan terus menggerakkan kita, mendorong kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Meminta Yesus supaya mereka diselamatkan. Orang-orang yang terhilang itu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh melihat hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan.
Hati Yesus adalah hati yang memulihkan. Dan biarlah kami juga diberikan hati yang sama untuk melihat orang berdosa sebagai orang-orang yang perlu dibelas kasihani, bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dijauhi, tetapi mereka adalah orang-orang yang perlu kami jangkau dengan Injil Kristus. Tuhan tolong kami, biarlah belas kasihan Allah tertaruh dalam hati kami, dan biarlah anugerah Allah itu juga menjangkau orang-orang di sekeliling kami yang belum menerima berita Injil Kristus, yang belum diselamatkan Yesus Kristus. Tolong kami, berkati kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang terhilang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.